ajma'in. Muslimin muslimat yang saat ini berada di suasana Covid, dan insyaallah kita tetap berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dan dengan harapan semoga wabah ini segera berlalu dengan datangnya bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, penuh maghfirah, yang insyaallah berkah untuk kita semua, sehingga kita semuanya selalu diberikan Allah kesehatan zahir batin, insyaallah selalu dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin muslimat, khususnya jemaah Babul Mustafa Sakraman Kalimantan Timur dimanapun berada, kali ini sore ini kita bersilaturahmi bersama Habibana Al-Habib Syekh Abu Bakar selaku Khadimul Majelis Rasulullah Kalimantan Timur, dan juga beliau adalah pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Huda Samarinda Kalimantan Timur, juga selaku penasehat dari Majelis Ta'lim Ahbab Mustafa Sakraman Kalimantan Timur. Dan sore ini kita akan berdialog interaktif bersama beliau tentang kajian Ramadan yang insyaallah dengan tema berkah melimpah ruah di bulan suci Ramadan, yang insyaallah langsung disampaikan kajian tersebut oleh guru kita, ayahanda kita Habibana Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar, dan juga khususnya para muslimin muslimat, para pengikut dari akun Ahbabul Mustafa Sakraman Kalimantan Timur yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan, yang sudah inbox juga. Kami ucapkan terima kasih, yang insyaallah nanti akan langsung kita sampaikan kepada Habibana, yang insyaallah akan jawaban tersebut nanti akan kita sampaikan pada hari Sabtu jam 5.00 sore, sembari menunggu menemani Anda untuk menjelang berbuka puasa. Dan kali ini marilah kita sama-sama mendengarkan kajian Ramadan dengan tema berkah melimpah ruah di bulan suci Ramadan, yang langsung disampaikan oleh Habibana Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. أما بعد, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Mudah-mudahan senantiasa limpahan salawat salam Allah limpah ruahkan setiap saat waktunya kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan para pencinta, yang harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kelak kita mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Allahumma amin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua alhamdulillah sebagai hamba yang beriman, kita meyakini dan mengetahui betapa agungnya bulan suci Ramadan. Bulan yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrun azimun mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Ulama kita mengatakan perintah puasa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagaimana Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Dalam firman-Nya Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai hamba-hambaku yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian senantiasa bertakwa ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Yaitu dalam firman lain Allah jelaskan hari-hari tersebut, syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa di bulan tersebut. Yaitu perintah puasa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ajukan kepada kita, yang Allah wajibkan untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan puasa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam menjadikan bulan tersebut bulan yang diistimewakan oleh Allah untuk kita sebagai umat. Dalam sabdanya beliau mengatakan, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Dalam segi perintah puasa, kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Tapi dari segi perintah berpuasa di bulan suci Ramadan adalah keistimewaan yang khusus bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Artinya puasa kita laksanakan sebagai kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu di bulan suci Ramadan. Sedangkan perintah dan yang dilakukan oleh umat sebelum kita dalam mereka menjalankan puasa di luar bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka karena bulan ini dinisbatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menyatakan dalam hadisnya, bukan hanya satu, bukan dua, bukan 10 lebih hadis yang menjelaskan keistimewaan, keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa terutama di bulan Ramadan. Maka secara langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bulan ini melalui lisan beliau, syahrun azimun mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Ulama mengatakan keagungan bulan ini karena Allah tadi menyatakan kepada kita syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita khusus di bulan Ramadan, yang itu juga merupakan bagian keberkahan yang besar bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam bulan ini Allah turunkan kitab yang paling agung, kitab yang paling mulia, kitab yang paling berkah, Al-Qur'an, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita dari kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada setiap umat. Kalau sebetulnya sudah cukup keberkahan yang besar, yang agung, yang mulia, yang banyak, yang melimpah ruah, yang tidak akan pernah habis. Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagaimana ulama kita mengatakan tanazzuluhu baqin wa huwa munqati'un nuzuli. Walaupun Al-Qur'an sudah munqati' nuzul, artinya tidak lagi ada ayat setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan turun. Artinya tidak ada wahyu setelah Nabi besar Muhammad, tapi tanazzuluhu artinya yang turun, yang keluar dari ilmu, pengetahuan, rahasia, hikmah dalam Al-Qur'an, melalui Al-Qur'an itu senantiasa turun temurun, masa ke masa, dari masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa setelah Nabi Muhammad sampai masa sekarang, sampai masa akan datang, senantiasa Al-Qur'an memberikan berbagai macam ilmu, pengetahuan, dan meluncurkan keberkahan yang hebat, yang luar biasa, sampai di masa Covid ini kita saksikan di banyak negara, bahkan di Eropa, bahkan di negara komunis sekalipun, mereka tidak segan melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Dan kita lihat dalam pertemuan sebagaimana yang dilihat dalam medsos, kita lihat bagaimana tempat bertemunya Presiden Amerika, siapa namanya, Donald Trump, dengan kabinetnya sebelum dimulai dilantunkan ayat suci Al-Qur'an. Ini termasuk salah satu keberkahan yang besar, yang hebat, yang terjadi hanya di tahun ini mungkin ya, mulainya karena sebab berkah corona. Jadi corona juga adalah suatu keberkahan yang muncul, yang dikeluarkan, yang diberikan oleh Ramadan tahun ini. Walaupun ia sebagai suatu musibah yang besar, tapi keberkahan dari musibah corona ini bisa dirasakan oleh semua sebagaimana dampak negatifnya, buruknya, sedihnya, dan lain sebagainya dirasakan oleh semua. Itu keberkahan yang ada, yang bisa kita saksikan, dan banyak lagi keberkahan yang melimpah ruah yang diberikan oleh Ramadan bagi kita setiap tahunnya.
setiap tahunnya. Dan di antara juga keberkahan yang agung yang besar di samping Al-Qur'an yang hebat yang luar biasa, yang merupakan rujukan bagi setiap ilmu, pengetahuan, bahkan sains yang semodern, bahkan sains yang belum pernah ditemukan oleh manusia, bahkan tidak akan pernah ditemukan oleh manusia di dunia sudah dibeberkan, dijelaskan, dinyatakan, dikutip oleh Al-Qur'an. Bahkan kita sering dapatkan bahwasanya setiap berita, cerita, kisah yang keluar dalam Al-Qur'an ditemukan oleh sains setelah 1405 tahun yang lalu atau kurang atau lebih. Dan juga Allah menyatakan kepada kita dalam surat Al-Qadar, billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai akhir Allah mengatakan lailatul qadri khairun min alfi syahr ila akhiril ayat. Suatu keberkahan, kemuliaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemuliaan tersebut berulang kepada kita setiap tahunnya. Dan keberkahan tersebut bisa dirasakan oleh setiap umat dari masa ke masa, dari periode ke periode, dari keturunan, dari semenjak Nabi besar Muhammad sampai kita yang ada dan sampai yang akan datang. Ada satu malam yang Allah istimewakan dari sekian malam yang ada. Dan malam itu khusus diberikan oleh Ramadan. Karena mu'tamad, walaupun ada pendapat, walaupun syad pendapatnya itu menyalahi pendapat yang mu'tamad, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu bukan khusus di bulan Ramadan. Artinya malam Lailatul Qadar itu pasti ada dalam setahun. Dalam setahun itu pasti ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Tapi mu'tamad, pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama, ya mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang kuat, yang dibenarkan, malam Lailatul Qadar hanya terjadi di malam Ramadan. Di malam Ramadan, salah satu di antara malam Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Pasti salah satu di antaranya ada namanya malam Lailatul Qadar. Cuman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu di masa sahabat, beliau kepengen sekali untuk menjelaskan, mengungkapkan dengan para sahabat tentang kapan malam tersebut. Tapi karena suatu hal, maka dengan hikmah yang besar, dan ia merupakan keberkahan yang dibawa oleh Ramadan untuk kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad tidak jadi menetapkan malam apa iya, sehingga kebaikannya, keberkahannya, hikmahnya agar kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk menyambut, menyongsong kedatangan namanya malam Lailatul Qadar di setiap malam, dari malam pertama sampai malam terakhir. Kalau seandainya ditetapkan satu malam khusus, maka mungkin orang-orang hanya akan ibadat dan fokus dalam ibadat hanya di malam tersebut. Tapi karena sebab tidak ditetapkan, dan menurut pendapat yang mu'tamad, malam Lailatul Qadar itu tidak malam satu yang tertentu, dia bisa berpindah-pindah yang jelas di dalam bulan suci Ramadan. Dan kebanyakan Rasulullah memerintahkan kita faltamisuha fil ashril awakhir minha, khususan fil autar. Rasulullah menyuruh kita untuk mencari, menyongsong, menyambut kedatangannya di malam-malam 10 malam terakhir, terutama di malam-malam yang ganjilnya dari 21 sampai 29, 21, 23, 25, 27, 29. Itu banyak terjadinya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ia terjadi di malam-malam genapnya. Ya, terutama di malam ganjil. Tapi itu kebanyakan. Mungkin juga terjadi di 10 hari kedua atau di 10 hari pertama. Sebagaimana yang kita kenal nuzulul Quran, yang Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, nuzulul Quran itu terjadinya di malam 17 Ramadan. Artinya turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz 30 juz dengan tertib dengan susunan yang ada pada kita itu di Lauhul Mahfuz ke langit dunia, langit yang di atas kita. Namanya langit dunia. Karena di bawahnya ada bumi dunia, namanya langit dunia. Di situ ada tempat, ulama mengatakan namanya Baitul Izzah. Namanya ada tempat Baitul Izzah, ada pintunya. Sebagaimana yang kita kenal di hadis surah Mi'raj, Rasulullah naik ke langit pertama, ada penjaga pintu. Malaikat Jibril minta bukakan pintu. Artinya di langit ada walaupun tidak kelihatan. Di situ ada tempat namanya Baitul Izzah. Di situ Allah turunkan 30 juz
sesuai dengan urutan yang ada, nanti dari situlah turun kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu 23 tahun namanya. Dari semenjak umur beliau 40 tahun sampai umur beliau 63 tahun, selama 23 tahun wahyu itu turun sedikit demi sedikit sesuai ya dengan tertib aturan ada dari surat pertama sampai surat terakhir, walaupun yang turun itu ya bukan susunan yang turun. Ya, bukan yang pertama kali turun harus di depan, yang kedua harus di setelahnya, enggak. Artinya sesuai dengan yang ada pada kitab suci kita Al-Qur'an, dari ayat surat pertama sampai surat terakhir itu turunnya di malam 17. Malam malam 17. Malam nuzulul Quran. Nah, di malam itu, saat itu, detik itu malam Lailatul Qadar. Ya, barangkali mungkin di awal Ramadan dan seterusnya, yang jelas termasuk salah satu keberkahan yang besar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang Rasulullah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bukan 1000 malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana malam Lailatul Qadar ini merupakan suatu keberkahan yang agung, yang mulia, yang besar, yang diberikan oleh Ramadan bagi kita. Karena ya hanya ada di bulan Ramadan, dan hanya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Allah tidak berikan kepada umat Nabi Isa, Allah tidak berikan kepada umat Nabi Musa, Allah tidak berikan kepada umat Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Hanya Allah berikan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua itu adalah anugerah yang dikhususkan oleh Allah kepada kita sebagai umat kekasihnya Nabi Agung Muhammad. Dan kalau kita baca dalam hadis, luar biasa bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan suatu keberkahan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ramadan. Mungkin kita sendiri merasa dari segi lahir, dari segi batin atau dari segi akhirat, dari segi agama. Siapa sih di antara kita kalau diajak untuk sholat 23 rakaat mau selain Ramadan? Tarawih? Kalau di bulan Syaban, ayo kita sholat 23 rakaat rame-rame. Mungkin berat. Bukan tidak bisa. Bisa. Tapi umum kita merasa berat. Tapi subhanallah, tatkala datang bulan suci Ramadan, bukan hanya berat. Kita yang cari saat ini Covid ini, banyak musalla, masjid yang tutup, kita cari mana masjid yang buka. Berkat Covid ini, walaupun masjid sebagian ditutup, orang masih cari mana saya mau salat Jumat. Itu juga keberkahan yang diberikan oleh Ramadan. Juga kita kalau mau puasa di luar Ramadan, kira-kira berat tak? Kalau puasa luar Ramadan, puasa sunat, berat luar biasa. Kebanyakan, walaupun ada sebagian Allah mudah, tapi secara umum berat. Tapi alhamdulillah datang bulan suci Ramadan, yang berat tersebut diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara muslim yang tidak mampu? Kayaknya kalau kita umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat sebelum kita. Kalau umat sebelum kita puasanya beda dengan kita, tidak sama dengan kita. Kalau kita alhamdulillah puasa disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda, madam ummati fi khairin ma'ajjurul fitra wa akhirus sahur. Agama alaihi wasallam mengatakan, senantiasa umatku berada dalam kebaikan selagi mereka mempercepat berbuka setelah yakin masuk waktunya dan memperlambat sahur. Artinya sahurnya itu kalau bisa setelah tidur, sebelum datang waktu subuh, bahkan kalau bisa ketika datang waktu imsak, sahurnya sudah selesai. Di waktu imsak sudah tidak lagi dia makan dan minum, bukan berarti tidak boleh makan dan minum. Artinya sunnah saat itu dia imsak, artinya tidak makan dan mereka tidak ada sahur yang disunnahkan dari Nabi mereka, apalagi untuk diakhirkan sahurnya. Dan mereka tidak ada perintah untuk disegerakan bukanya.
Bahkan Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kalian, bangunlah kalian sahur dan makanlah atau minumlah kalian untuk membantu kalian berpuasa karena sesungguhnya dalam suhur itu, dalam makan atau minum di waktu sahur itu ada berkah. Jadi kalau seandainya kita tidak mau makan, mungkin masih kenyang, tadi makannya kebanyakan, paling tidak minum walaupun hanya satu teguk air, karena satu teguk itu atau satu suap di waktu sahur itu ada berkah. Ada berkah. Sehingga ya, kalau kita makan jam 4.30 mungkin sampai sekarang masih tahan lah. Sampai buka nanti insyaallah masih tahan. Artinya masih ada sisa-sisa makan yang dicerna dan sisa-sisa kekuatan yang kita hasilkan darinya. Itu keberkahan juga diberikan oleh Ramadan, dan banyak sekali keberkahan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Itu dari segi akhiratnya. Lagi-lagi kalau orang yang berikan buka puasa. Dan Rasulullah mengatakan di antara berkah yang besar, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu sunnah, yang sunnah maka Allah jadikan pahala wajib. Yang wajib Allah jadikan pahala 70 wajib. Kita tadi salat asar barusan tadi. Kalau dibandingkan dengan asar sebelum Ramadan atau selain Ramadan, maka 70 kali asar kita salat di luar Ramadan sama dengan sekali salat asar di dalam dalam Ramadan. Itu juga keberkahan yang diberikan oleh Ramadan. Ramadan tak ada yang sunnah. Walaupun sesuatu yang sunnah tapi pahalanya wajib, dan yang wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 70 kali ini. Artinya bulan yang berkah ini harus kita manfaatkan dengan benar-benar. Istilah kita nabung, Bang. Nabung. Mumpung kita ada duit banyak, jobnya banyak, penghasilan kita banyak, kita tabung banyak. Agar nanti ketika kita membutuhkan suatu ketika, maka kita akan dapatkan tabungan kita sudah banyak, tinggal kita ambil untuk memenuhi kebutuhan yang ada yang kita miliki. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu di antara keberkahan yang diberikan oleh Ramadan yang banyak, yang Allah khususkan istimewakan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Dalam kewajiban Ramadan, ulama mengatakan sebelum di ijma' para ulama, sepakat para ulama yang menyatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang mampu. Mampu itu artinya dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan dari secara syariat, bukan secara fisik. Memang fisiknya kuat, tapi syariat juga menyatakan dia kuat. Artinya dia tidak musafir, dia tidak sakit. Ada juga orang yang sebetulnya kuat, tapi dalam syariat dia dianggap tidak kuat. Seperti seorang perempuan dalam keadaan haid atau nifas. Mereka dilarang untuk berpuasa. Haram bagi mereka untuk walaupun fisiknya kuat, tapi dalam syariat itu dinyatakan mereka tidak mereka disamakan dengan yang tidak kuat karena hikmah yang ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kuat secara fisik, secara syariat. Maka kalau sudah kena itu, maka wajib bagi seseorang muslimah untuk berpuasa. Dan puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam yang diketahui secara darurat. Arti secara darurat secara pasti. Siapapun muslimah dimanapun mereka tinggal, semua mereka pasti tahu bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Tidak ada muslim yang tidak tahu. Walaupun mereka tidak tahu mana dalilnya ketika ditanya, tapi mereka tahu bahwasanya hukum Ramadan itu hukumnya wajib. Maka karena dia termasuk salah satu rukun yang diketahui secara darurat, artinya walaupun tidak tahu seseorang itu dalilnya dan lain sebagainya, ia adalah kewajiban bagi setiap muslimah dengan syarat yang disebutkan tadi. Maka bagi siapa yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, hukumnya murtad. Hukumnya kafir, murtad, kecuali hanya dua orang yang kalau mengingkari kewajiban bulan suci Ramadan, puasa Ramadan itu hukumnya wajib, yang tidak dinyatakan kafir, murtad. Hanya orang yang baru memeluk agama Islam, belum mengerti, belum paham kewajiban dalam Islam. Yang kedua, orang yang tinggal jauh dari ulama. Tahu dari pedalaman yang jauh, mereka mengatakan tidak wajib mengingkari kewajiban Ramadan, maka itu mereka ma'dzur, artinya jahil ma'dzur. Mereka orang yang tidak paham tapi ma'dzur. Agama namanya
menyatakan bahwasanya mereka alasan karena mereka pernyataan mereka tidak tahu bahwa pengingkaran mereka atau pernyataan mereka tidak tahu wajibnya puasa bulan suci Ramadan diterima. Itu hanya mereka yang dinyatakan tidak divonis langsung kalau mereka mengingkarinya hukumnya kafir murtad. Tapi mereka harus dikasih tahu. Kalau mereka menyatakan itu setelah mereka diketahui mereka tidak mengingkarinya, dikasih tahu kewajibannya dengan alasan dan lain sebagainya, maka kalau andaikan setelah itu mereka yang tadi mengingkari setelah dikasih tahu mengingkari kembali, maka itu nanti hukumnya kafir murtad. Tapi kalau kita tidak. Tapi kalau seandainya ada orang yang tinggal di Samarinda, sekitar Samarinda, kalau mengingkari kewajiban bulan suci Ramadan langsung divonis hukumnya kafir murtad. Kenapa? Karena mereka tinggal tidak jauh dari ulama dan mereka bukan orang yang baru memeluk agama Islam. Dari segi hukum syariat, setelah Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam sampai akhir ayat tadi, dan Rasulullah mengatakan bunya Islam ala khamsin syahada la ilaha illallah an Rasulullah iqamus shalah itu zakat saumrah Ramadan dan hadis yang sahih Bukhari Muslim, maka ulama sepakat bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Dalam masalah kewajiban bulan suci Ramadan ya maklum ya, mukmin ada mukmin yang taat, ada mukmin yang tidak taat. Bagi mukmin yang tidak taat, kalau mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan bukan karena alasan mereka mengingkari kewajiban puasa, cuman alasannya malas. Alasannya sepertinya malas. Dan alasan-alasan yang lainnya. Padahal dia muslim, balik, berakal, kuat, mati mampu, tidak sakit, tidak haid, tidak nifas, tidak dalam keadaan musafir, cuman malas. Maka dalam hukum syariat, kalau syariat Islam dijalankan, mereka diangkut, dipenjarakan. Orang itu dalam hukum syariat dipenjarakan, ditahan. Dan selama di penjara dia tidak dikasih makan, minum selama dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib. Malam dikasih makan, sebelum subuh dikasih makan, minum. Setelah itu mereka tidak dikasih makan dan minum. Agar mereka, keandaikan mereka niat, maka puasanya mereka juga dinyatakan berpuasa. Karena termasuk rukun yang penting dalam puasa adalah niat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Malam yubayyitun niyat fil lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak menyatakan niat di malam hari, maka tiada puasa baginya. Artinya niat termasuk suatu kewajiban bagi mereka yang berpuasa, agar namanya kelihatan beda orang yang tidak makan minum itu puasa atau tidak itu dengan niat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan mungkin ini ya sedikit banyak nanti insyaallah kita juga ada tema, ada kitab namanya Khosaisul Ummah Muhammadiyah, ada juga kitab fikih yang menjelaskan mengenai masalah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, sore hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan ibadat puasa sesuai dengan perintahnya dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan puasa kita, sedekah kita, tilawah kita, ibadat kita, tarawih kita, dan semua kebaikan yang kita lakukan di hari-hari kemarin mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan di sisa hari-hari ini. Allah mudah-mudahan tambah semangat kita untuk menjalankan puasa dengan baik, dengan benar, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu la'allakum tattaqun. Kita jalankan dengan penuh takwa dalam puasa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima puasa ibadat kita dan semua kebaikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita berharap Allah panjangkan umur kita sehingga kita ketemu insyaallah Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Baik ya Habibana, sebelum kita tutup kajian kita, khususnya muslimin muslimat dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Habibana Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar tentang berlimpah ruahnya keberkahan bulan suci Ramadan ini, yang salah satunya tadi juga terbuktinya apa yang disampaikan Habibana tadi, Al-Quran menjadi suatu keberkahan yang luar biasa, yang juga tadi dikatakan oleh Habibana
ini menandakan Al-Quran ini sekarang bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim pun sepertinya ini Al-Quran sangat diterima ya. Jadi menjadi suatu keberkahan untuk kita semua, bahwasanya saat ini dunia dimanapun Al-Quran ini adalah satu kitab yang sekarang ini secara universal bisa diterima semua kalangan, bukan hanya dari kaum muslimin tapi juga dari saudara-saudara non-muslim, yang insya Allah Al-Quran ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya Habibana, ini kita juga menampung beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat. Salah satunya ya Habibana, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut malam Nuzulul Quran? Yang paling penting yang kita siapkan adalah sebagaimana yang Allah firmankan tadi, la'allakum tattaqun. Kita siapkan diri kita, lahir batin kita. Lahir mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, perut, kemaluan kita, dan batin kita adalah hati kita. Dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku kita. Jangan sampai kita puasa tapi berdusta. Jangan sampai kita puasa tapi mengumpat, mengadu domba. Jangan sampai kita puasa mata kita melihat yang dimurkai oleh Tuhan kita Allah, tangan, kaki, dan semua begitu pun hati. Ini yang paling penting. Maka itu karena cinta dan sayangnya Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah selipkan pesan dalam perintah puasa. La'allakum tattaqun. Allah perintah la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita untuk menjalankannya dengan penuh takwa. Dan ketakwaan ini jalannya tidak namanya mudah, harus dengan usaha, kerja keras. Kita jaga mata kita sendiri kontrol mata kita, telinga kita, lisan kita, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, dalam muamalah kita, ketika kita sendiri jangan sampai yang keluar darinya dan nampak darinya sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan kita Allah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, maka siangnya seperti Ramadan, malamnya seperti malam Lailatul Qadar. Di dunia dia di surga Allah sebelum di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa usrifatil jannah lil muttaqin. Disiapkan surga itu bagi yang bertakwa. Artinya kalau dia di dunia bertakwa, berarti dia dapat surga dunia sebelum surga akhirat. Jadi yang paling penting untuk dia siapkan lahir batinnya baik, bagus. Dan tadi tidak cukup hanya namanya kita laksanakan sehari, 2 hari. Artinya dalam setiap keseharian kita, di siang malam kita, di setiap detik nafas kita, dimanapun kita berada, sampai kita jumpa dengan Tuhan kita Allah. Ketika kita dipanggil, kita harus bertakwa. Jadi yang paling baik, yang paling pas, yang paling tepat dalam kita menyongsong malam Nuzulul Quran dan malam-malam dan siang hari selama Ramadan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karena mengenai Al-Quran, kalau Habib tadi mengatakan artinya takwa yang paling harus dipersiapkan, lebih mendekatkan diri. Berarti salah satunya juga dengan membaca Al-Quran pun itu adalah sarana juga untuk bagaimana nih Bib, kalau sahabat-sahabat yang kebetulan di bulan suci Ramadan ini harusnya kita fokus dengan minimal 1 hari 1 juz, kalau tidak bisa setengah juz. Bagaimana kalau teman-teman yang baru belajar membaca Al-Quran, mungkin teman-teman dari sebagian yang baru hijrah nih Bib, yang mungkin dengan usia sekitar 20 ke atas yang baru saja mengenal huruf Al-Quran ini, apakah ada kebijaksanaan atau dia mungkin hanya membaca misalnya alif ba ta sudah mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, itu apa tidak? Al-Quran adalah bacaan yang termulia, yang terhebat, yang pernah ada. Dari semenjak Nabi Adam sampai akhirat, bacaan yang paling hebat, yang paling ideal, yang paling baik, yang paling pas, yang paling cocok untuk setiap yang bertakwa kepada Allah adalah Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, bahkan bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran bacaan bagi setiap mereka yang bertakwa, mengaku cinta kepada Allah, siapapun mereka.
Dan alhamdulillah setiap mukmin pasti dia ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada dalam hati yang paling dalam ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bagi mereka yang mungkin baru berhijrah, walaupun mereka belum bisa baca Al-Qur'an seperti yang lainnya, mungkin lain bisa hatam 10 kali, hatam 20 kali. Mungkin. Tapi bagi mereka yang ada kerinduan, pengen dekat kepada Allah, barangkali satu alifnya itu nilainya di sisi Allah sama dengan 10 orang yang hatam Al-Qur'an. Tidak menutup kemungkinan wallahu alam. Karena Allah tidak melihat, tidak menilai orang itu dari segi jumlahnya juga. Walaupun ini banyak, tapi ya banyak. Seperti kita baca banyaknya uang recehan. Ente punya uang recehan 1 juta, tapi 100 rupiah. 100 rupiah, ada 1 juta biji. Tapi orang ada satu recehannya selembar uang $100. Banyak mana? Satu lembar aja, satu aja. Tapi satu lembar $100 isinya. Antum punya uang rupiah recehan 1 juta, 1 juta. Banyak mana? 1 juta ini dengan 101 lembar di $100. Banyak 100 toh? Satu lembar. Begitu juga. Tidak memutus kemungkinan. Kalau kita baca sejarah mereka para sahabat, mereka luar biasa ketika mereka baca Al-Quran. Bahkan di antara mereka tidak jarang yang sampai pingsan ketika mereka baca Al-Quran. Tidak jarang. Bahkan di antara mereka ketika melihat Al-Quran mereka mengatakan kalam Rabbi, karena ini ucapan Tuhanku Allah. Sampai mereka sebelum baca aja ada sebagian mereka yang pingsan. Dan tidak sering, artinya sering Nabi Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau baca Al-Quran beliau pun pingsan. Jadi alhamdulillah saya berikan respon untuk teman-teman, kalau memang yang belum bisa baca Al-Quran harus semangat dan jangan malu, karena Islam melarang kita untuk malu. La haya fid din. Tidak ada kata malu dalam agama. Malu itu baik kalau bukan dalam urusan agama. Kalau dalam urusan agama malu tidak baik. Tidak mungkin orang dapat ilmu kalau malu. Tidak mungkin orang bisa baca Al-Quran kalau malu. Jadi tidak boleh malu. Kalau kita minta duit sama orang malu, minjem duit mungkin malu. Itu tapi kalau dalam agama tidak boleh malu. Belajar. Barangkali tadi bacaan antum alif ba nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada orang yang khatam 10 kali Al-Quran. Wallahu a'lam. Yaqtasu bi rahmatihi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah khususkan dengan rahmat-Nya bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha memberi anugerah yang agung kepada hamba-Nya. Ada orang yang kerjaannya sedikit tapi pahalanya luar biasa. Jadi Allah melihat nanti, maka itulah ketakwaan itulah yang harus kita siapkan. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bantu untuk yang tidak. Tapi bagi yang mampu, semampunya. Kalau bisa, walaupun sekali hatam. Kalau tidak bisa, setengah hatam. Kalau tidak bisa, semampunya. Selagi seseorang berusaha semampunya, jempol. Tapi yang tidak baik kalau dia tidak ada usaha. Itu yang tidak baik. Ya baik ya Habibana, ini bisa saya sampaikan dan akan saya berikan kabar gembira buat teman-teman yang hijrah. Memang sebagian ada yang tanya, Bib, ini kalau teman-teman yang sudah biasa menghadapi Al-Quran, pastinya itu menjadi suatu yang sangat biasa sekali. Nah, bagaimana nasib kami yang baru bisa membaca huruf Al-Quran dengan tertata-tata? Apakah dengan tertata-tata ini, mereka bertanya, apakah ini juga bisa menolong kami kelak? Dan kalau kami sampai pada saatnya kami dijemput sama Allah, kami pun belum bisa menghatamkan ini, baru bisa tertata, apakah ini diterima katanya? Insya Allah diterima, Bib ya. Fadlullah wasi. Anugerah Allah itu luas. Anugerah luas. Tidak bisa kita ini diterima dan anugerah luas. Artinya walaupun orang itu baca Al-Quran dengan tertatah-tatih, juga Allah akan berikan dia kebaikan pahala. Dan Al-Quran Al-Quran bacaan bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah. Hanya bacaan bagi mereka yang fasih dalam melantunkan makharij hurufnya. Al-Quran bukan hanya bacaan bagi mereka yang mahir dalam membacanya, melantunkannya, enggak.
Al-Quran bacaan bagi setiap yang mengaku cinta kepada Allah. Siapapun mengaku cinta kepada Allah, maka Al-Quran adalah bacaan yang paling ideal baginya dan ia bacaan yang paling tepat untuknya. Walaupun tertatah titik ada pahalanya. Rasulullah menyebutkan itu dalam hadisnya. Alhamdulillah ya Ibana, ini bisa menjadi kabar segar buat teman-teman yang hijrah. Insya Allah akan saya sampaikan, dan juga ini ada pertanyaan terakhir nih Ibana. Tentang menghadapi suasana saat ini, kalau tadi temanya berlimpah ruah di bulan Ramadan, nah karena kali ini bertepatan dengan suasana Covid ini ya Habibana, apakah pertanyaan tersebut adalah bagaimana menghadapi suasana yang saat ini melanda, wabah yang saat ini melanda, yang sebenarnya pada harfiahnya ini sebenarnya kan kondisi kita ini sebenarnya aman-aman saja, Bib. Ketika ingin urgent, ingin sesuatu, keluar rumah terus kembali sampai ke rumah lagi. Nah, hanya saja ini karena banyak berita-berita yang seolah-olah ini Covid ini sangat membahayakan sekali. Nah, ini dengan menjalankan ibadah harusnya ini khusyuk di bulan Ramadan ini, dengan adanya wabah ini, jadi akhirnya sebagian besar pun juga banyak teman-teman atau sahabat-sahabat atau kaum muslimat yang akhirnya mempengaruhi daripada aktivitas mereka. Nah, ini bagaimana menyikapi dengan menjalankan ibadah suci Ramadan ini supaya dengan menjalankan dengan tenang gitu maksudnya. Nah, ini kiat-kiatnya ini bagaimana? Karena mungkin sudah ada yang puasanya Masya Allah, terus dengan ibadah-ibadah amaliyahnya, tapi sehingga karena keadaan seperti ini kadang-kadang bisa menjadi suatu ketakutan juga buat manusia. Nah, ini untuk kiatnya, untuk bagaimana supaya bisa tetap enjoy dengan menghadapi wabah ini. Ya, satu ya, kita harus tahu dan semua kita yakin Allah itu ada di mana-mana. Karena Allah tidak hanya ada di masjid, Allah tidak hanya ada di musalla, Allah ada di mana-mana. Mungkin termasuk satu keberkahan yang ada dalam Covid Corona ini, kita harus belajar untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita. Dan rumah itu dan dimanapun kita berada, itu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kalau di masjid Masya Allah kayak malaikat, kalau di rumah kayak setan. Jangan sampai. Artinya seakan-akan dia merasa Allah itu hanya ada di masjid, Allah itu hanya ada di musalla. Allah itu tidak ada di mall, Allah itu tidak ada di kantor, Allah tidak ada di rumah, Allah tidak ada di jalan, tidak. Allah itu di mana-mana. Allah ma'inna wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Rasulullah mengatakan ittaqullaha haitsuma kuntum. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, waj'alu buyutakum qiblah, jadikan rumah kalian qiblah wa aqimus shalah. Artinya alhamdulillah sih. Ya, walaupun dengan keadaan seperti ini, ya tetap kita tetap menyarankan untuk laksanakan apa yang menjadi anjuran pemerintah, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjalankan ibadat puasa dengan baik. Barangkali dengan berkat Covid ini, ibadat kita jauh lebih baik daripada kemarin. Walaupun mungkin kita tidak bisa ke masjid setiap saat waktu kita seperti sebelumnya, tapi mungkin hati kita dengan kerinduan kita dengan masjid, dengan kerinduan kita untuk sholat berjamaah dan sebagainya, itu mungkin kerinduan itu jauh lebih besar kebaikannya yang didapatkan oleh orang yang rindu daripada andaikan dia ke masjid tapi tidak memiliki kerinduan. Karena bagus orang itu di rumah tapi hatinya di masjid daripada di masjid hati di rumah. Maka itu ketika Allah mengatakan, ketika Rasulullah bersabda ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yang ketika saat tidak ada naungan dari Allah, naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syabun atau rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Ada seseorang yang hatinya mu'allaq, bergantung ke masjid. Mu'allaq, digantung di masjid, artinya hatinya selalu di masjid. Artinya hatinya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada, sebagaimana tatkala ia berada di masjid. Dan kerinduannya selalu di masjid. Setiap kali dia keluar kepengen kembali dia ke masjid.
Artinya hatinya selalu di masjid. Walaupun jasadnya di luar masjid, tapi hatinya di masjid. Karena itu ada cerita di Hadramaut, ada seseorang guru melihat ada seorang murid. Ini murid ini kita lihat tingkah lakunya, gerak-geriknya, dia lihat, oh ini hatinya bukan di masjid, hatinya di pasar. Hatinya di pasar, bukan di masjid. Mereka belajar di masjid. Maka gurunya bilang, sudah, nanti ke pasar. Nanti ke pasar, sudah, keluar sana. Maka ketika dia pasar, ingat, ya Allah, bersama temannya di masjid, belajar sama ustaz, sama guru, ini, itu. Maka setelah kembali beliau mengatakan, ya fulan, lebih baik ente di masjid, tapi hati ente, lebih baik ente di pasar, tapi hati di masjid, daripada di masjid, hati di pasar. Karena Allah SWT tidak melihat jasad, yang Allah lihat hati tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala dari kita manusia. Jadi sarankan lagi tetap ya laksanakan anjuran namanya pemerintah dan MUI kita, para ulama kita, karena insyaallah mereka tidak melakukan anjuran kecuali yang mereka anggap baik bagi kita. Mungkin kita lihat mungkin terlalu berlebihan, mungkin anjuran dan lain sebagainya, tapi semua itu ada hikmahnya. Dan juga di antara hikmah yang ada, kita harus selalu berusaha meyakini, menyadari bahwasanya dimanapun kita, Allah bersama kita. Allah. Baik, muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, khususnya para jemaah, akun Ahbab Mustafa, Serbana Kalimantan Timur, perlu kita garis bawahi satu kesimpulan kajian sore hari ini, yang apa yang disampaikan oleh Habib Habib Hashim Syekh Abu Bakar, bahwasanya dengan suasana Covid ini, salah satunya adalah sesuai dengan tema kita, keberkahan yang berlimpah ruah di bulan suci Ramadan. Salah satunya juga ini adalah corona yang hadir, Covid yang melanda kita semua. Ini ada suatu keberkahan. Keberkahannya apa? Yaitu membuat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, salawat. Tentunya dengan datangnya corona ini membuat seluruh umat yang ada di dunia ini lebih introspeksi diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah apa yang disampaikan Habibana semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya insyaallah semuanya kita dalam keadaan sehat afiat, kelak nanti kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumil qiyamah. Dan selanjutnya mari kita sama-sama berdoa yang langsung dipimpin oleh Habibana Habib Hashim Syabas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مهل الكتر أنت وذكر ربي وفكرنا في كل ما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخر لك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واسرح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتنا بسر المنون واغفر والسور أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشاء المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وصل لنا وأبراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان بسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى الله وسلم ربي عليه عدل الحبي وآله وصحبه دارة الشيخ بالحمد لله في البادي وتنهي بنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وارزق بنا وانصرنا فرج عنا وارحمنا والمسلمين صلى الله عليه وسلم نبينا وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم. Terima kasih ya Habibana. Mulai. Ya baik, sahabat-sahabat Babul Mustafa Sekremania Kalimantan Timur, muslim-muslimat dimanapun berada, jangan lupa ikuti terus akun kami dengan berkahnya bulan Ramadan, dengan kajian-kajian oleh narasumber yang insya Allah guru kita, ayahanda kita, yang insya Allah akan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus ikuti, jangan lupa like, komen, dan subscribe di
Ahbabul Mustafa, saya kermania kalimat timur. Akhir kalam, kurang dan lebih mohon maaf. Kekurangan milik kita, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.